Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjut ya ke materi operasi pada matriks, yaitu tentang perkalian. Nah, seperti yang kalian lihat di kertas, perkalian pada matriks itu ada dua macam. Yang pertama, perkalian skalar dengan matriks atau biasa disebut perkalian skalar. Kemudian yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini dilakukan oleh matriks dengan matriks ya. Nah, sekarang kita ke yang pertama dulu. Yang pertama itu ada perkalian skalar dengan matriks. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi perkalian skalar dengan matriks adalah perkalian suatu matriks dengan bilangan real tertentu. Nah, ini saya beri catatan, bilangan real adalah bilangan nyata. Artinya dapat digunakan dalam operasi bilangan. Jadi dapat dikalikan, dapat dijumlahkan, dapat dikurangkan gitu ya. Nah, contohnya ada akar 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bisa 1, 2, 16, 15 itu bilangan real namanya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ini diketahui ada matriks A. Elemennya negatif 3, 5, 2, 1, 0, negatif 4. Nah, sekarang kita disuruh menentukan matriks yang diwakili oleh 3A. Nah, 3A itu maksudnya 3 kali A. Begitu ya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya ya. Nah, maksudnya 3A itu kan tadi 3 kali A, ya kan? 3 kali A. Nah, ini namanya perkalian skalar. Nah, ini 3 ini sebagai bilangan real. Begitu. Nah, 3A maka 3 kita kalikan dengan matriks A ini. Nah, kita tulis dulu ya matriks A-nya. Ini ada negatif 3, 5, 2, 1, 0, negatif 4. Nah, gini. Sekarang tinggal kita kalikan saja. Karena di perkalian skalar itu tidak ada syaratnya. Syaratnya hanya perkalian matriks itu dikalikan dengan bilangan real gitu. Nah, di sini bilangan realnya 3. Kita kalikan ya langsung aja. 3 kali negatif 3. Nah, ini saya beri ruang dulu. 3 kita kalikan dengan negatif 3. Kemudian ini masih tetap ya 3. Sekarang kita kalikan dengan 5. Begitu. Nah, sekarang kita pindah lagi ke sini. 3 kita kalikan dengan 2. Itu ya. Sekarang 3 ke baris kedua, 3 kali 1. Sekarang lanjut 3 kali 0. 3 kali negatif 4. Seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. 3 kali negatif 3, negatif 9. 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6. Betul. 3 kali 1, 3 ya. Kemudian 3 kali 0, 0. 3 kali negatif 4, negatif 12. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya 3A. Ini 3A. Itu hasilnya negatif 9, 15, 6, 3, 0, negatif 12. Gini. Lebih mudah ya perkalian skalar, tinggal kita mengalihkan matriksnya yang diketahui dengan bilangan real yang diminta. Di sini yang diminta adalah 3A, maka kita kalikan saja. 3 kali ini. 3 kita kalikan dengan matriksnya. Matriksnya ini ya, tinggal kalikan saja, selesai. Gitu.
Sekarang kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, yang kedua ini ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, dari judulnya sudah kelihatan ya, perkaliannya dilakukan oleh matriks dengan matriks. Kalau tadi kan matriks dengan skalar atau dengan bilangan real tertentu. Nah, perkalian matriks dengan matriks itu mempunyai syarat. Nah, syaratnya yaitu dua buah matriks dapat dikalikan jika kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, gimana sih maksudnya? Kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini ada dua matriks. Kita disuruh menentukan A kali B. Nah, matriksnya matriks A ini elemennya 2, 3, negatif 1, 0. Nah, ini ordonya kan 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, kemudian matriks B juga sama, ordonya 2 kali 2. Nah, ini ya barisnya 2, kolomnya ada 2. Nah, kita lihat dulu, kita cek apakah memenuhi syarat atau tidak. Kolom pada matriks pertama, kolomnya ada berapa nih? 1, 2. Kolomnya ada 2 ya, jumlah kolomnya ada 2. Sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Matriks kedua ini yang B ya, ini barisnya ada 1, 2, jumlah barisnya 2. Nah, maka ini perhatikan ya, ini 2, kemudian jumlah kolomnya 2, sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua ini. Sama ya, 2, 2. Nah, maka matriks A dan matriks B itu dapat dikalikan karena memenuhi syarat. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, untuk menghitung perkalian matriks, itu kita menggunakan metode jari berjalan ya, seperti kemarin. Nah, untuk rumusnya perkalian matriks yaitu baris kali kolom. Nah, karena di sini ada 2 baris, di sini juga ada 2 baris, maka kita fokus ke baris pertama dulu. Nah, saya pisahkan dulu, ini baris pertama, kemudian kolom pertama. Karena rumusnya baris kali kolom. Nah, step by step ya. Nah, sekarang ini ke baris pertama dulu. Kita ke baris pertama, lihat jari saya. Baris pertama dengan kolom pertama, ini sudah saya tulis baris pertama, matriks pertama, kolom pertama, matriks kedua. Nih, 2 kali 1, kita tulis ya, 2 kali 1. Nah, gitu ya. Kemudian ini 3 kali 3. Nah, ini ditambah ya, tambah 3 kali 3. Seperti itu. Nah, kemudian ini masih di baris pertama. Nah, baris pertama, yang matriks pertama masih utuh. Nah, kemudian untuk yang matriks kedua, ini kita beralih ke kolom kedua, yang 0 sama 5 ini. Nah, ini kita kalikan 2 kali 0. Saya tulis ya di sini, 2 kali 0. Ini 0, 2 dikali 0, kemudian ini masih di baris pertama, di kolom kedua ini 3 dikali 5 ditambah 3 kali 5, gitu ya. Oke, nah sekarang karena baris pertama sudah selesai, kita pindah ke baris kedua ini, yang negatif 1 sama 0. Nah, sekarang kita kalikan negatif 1 kali 1. Ini ya bunyinya, ini sudah saya tulis baris kedua, ini baris kedua dengan kolom pertama. Gitu. Nah, sesuai posisinya ya, kalau baris kedua menempatkannya di baris kedua. Ini baris kedua, negatif 1 kali 1. Nah, di sini tulis ya saya, negatif 1 dikali 1. Kemudian kita pindah ke sebelahnya, ini turun. 0 kali 3. Nah, tambah ya, 0 kali 3. Kemudian
Untuk yang kolom pertama sudah selesai. Sekarang kita ke kolom kedua. Nah, masih di baris kedua ya. Ini baris keduanya negatif 1 sama 0. Nah, negatif 1 kali 0 sekarang, karena kita kalikan dengan kolom kedua. Negatif 1 kali 0 ditambah, kita pindah ke sebelahnya, ini ada 0 sama kita kalikan dengan 5. 0 kali 5 ditambah 0 kali 5. Nah, dari sini kita tinggal menjumlahkan saja. Kita jumlahkan ya. 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 3 9. Maka 9 ditambah 2 11 ya. Ini ya, saya tulis lagi 2 ditambah 3 kali 3 9. Kemudian yang ini 2 kali 0 0 ya. 0 ditambah 3 kali 5 15. Nah, sekarang kita ke baris kedua. Baris kedua ini negatif 1 kali 1. Negatif 1 ya. Ditambah 0 kali 3 0. Kemudian ini negatif 1 kali 0 0 ya. 0 ditambah 0 kali 5 0 juga. Begini. Nah, seperti ini ya. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan untuk menemukan hasil akhirnya. Ini untuk yang baris pertama dulu. 2 ditambah 9 11. 0 ditambah 15 15 ya. Nah, sekarang kita ke baris kedua. Negatif 1 ditambah 0 negatif 1. 0 ditambah 0 0 ya. 0. Nah, maka sudah ketemu hasilnya. Ini hasilnya. Jadi kalau A kita kalikan dengan B, ini ya, saya beri keterangan A kali B, ini A kali B, maka menghasilkan 11 15 negatif 1 0. Begitu. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan ya, bahwa untuk perkalian matriks patokannya adalah baris untuk posisi matriksnya. Nah, gimana maksudnya? Seperti ini ya, misalkan ini baris pertama dengan kolom pertama. Ini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Baris pertama, ini 2 3 kita kalikan dengan kolom pertama 1 3. Ini ya. Nah, maka patokannya adalah di barisnya ini. Ini kan baris pertama kali kolom pertama, maka posisinya juga di baris pertama ini, baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian kalau baris pertama dengan kolom kedua ini ya masih tetap baris pertama, kemudian kita kalikan dengan kolom kedua. Ini 0 sama 5, ini kolom kedua. Nah, maka posisinya juga di baris pertama, kolom kedua, mengikuti ya yang mengalikannya itu. Nah, kemudian kalau ini kita turun di baris kedua. Baris kedua ini kita kalikan dengan kolom pertama. Nih, baris kedua kali kolom pertama. Nah, maka juga posisinya di baris kedua, kolom pertama. Ini kolom pertama ya. Nah, kemudian kalau kita geser lagi, ini masih tetap di baris kedua. Hanya saja yang menggeser itu ininya, di matriks kedua. Ini baris kedua kali kolom kedua sekarang. Kolom kedua ini ya, 0 sama 5. Nah, maka juga mengikuti hasilnya ada di baris kedua, kolom kedua.